Saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih bawang putih yang berkualitas, yang bagus, yang supaya tidak cepat busuk. Inilah tipsnya kawan-kawan, dengarkan baik-baik. Selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih gula merah yang berkualitas, yang bagus, dan bebas dari bahan tambahan kimia yang berbahaya di tubuh. Seperti apa tipsnya? Terus saksikan videonya. Oh, di sana ada si Jengki. Halo Jengki, apa kabarnya? Siapa yang pecinta Jengki? Tunjuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken di Aan Febrianti channel. Subscribe ya. Teman-teman, hari ini kita akan membuat vlog belanja mingguan serta belanja harian. Saksikan terus vlognya. Jangan lupa kawan-kawan tetap menggunakan peralatan keamanan yaitu masker. Oke, saksikan terus vlog saya hari ini tentang belanja di pasar pusat Lok Sumawe. Oke teman-teman, kita sudah memasuki daerah pasar Lok Sumawe. Pasar Lok Sumawe ini lumayan luas ya. Kali ini saya baru menjelajahi setengahnya, mungkin kurang. Nah, inilah keadaan pasar Lok Sumawe. Banyak jualan yang ini yang itu, lumayan lengkap dia ya. Nah, di situ ada daun pisang ya. Nah, lanjut itu ada yang jual karet. Siapa yang suka karet? Tunjuk tangannya. Nah, itu banyak sayur-sayuran yang tersedia ya. Oh, itu ada jagung warna-warni putih. Nah, itu ada garam ya teman-teman, yang tadi dibungkus itu garam ya. Memang garam tradisional tanpa obat apapun. Nah, di situ terlihat tuh ada cabai. Oh, si cabai-cabean masuk pasar. Selanjutnya ada si Jengki. Wah, Jengki, halo Jengki, apa kabarnya? Siapa pecinta Jengki, tunjuk tangannya. Ya, kita lanjut terus. Oh, kita berhenti di sini teman-teman. Terpesona oleh si petai yang hijau merebak harumnya. Memang bau. Iya. Yang banyaknya. Itu yang warna coklat namanya asam sunti, memang khas Aceh untuk masakan Aceh dari belimbing wuluh ya, dibuat dari belimbing wuluh. Terus berjalan menelusuri sepanjang jalan Kenangan. Oh, bukan ya, jalan. Kita sudah merasakan si petai. Kita berlanjut terus sampai pusing, sampai lelah, sampai mabok jalan. Oh, kita berhenti dulu sejenak ya teman-teman. Kita melihat si merah muda merona menggoda, yaitu si dragon. Buah naga mana ini? Kampung, betul. Bukan, jurgan sekali kayaknya itu bukan buah naga abal-abalan ya, buah naga asli. Saya sukanya tuh yang buah naga kampung, suka yang kampungan. Berapa ini buah naga? 20 per kilo. Tapi kayaknya nggak masalah juga kampungan. Kita punya kebun sendiri dulu si buah naganya. Ya sih, kalau memang kampung itu apa warnanya itu nggak ini, nggak masih kalau yang enggak, ininya kan nggak begitu cantik ya kalau dari kampung. Oh. Enggak, kalau yang itu kan yang impor-impor kan cantik-cantik gitu kan. Tapi warnanya pucat. 23 ya. Punya medan nggak tahan lama. Oh iya. Bedanya orang jualan suka yang kampung. Kita kalau belanja malah lebih cari misal daun tuh yang jelek sekalian. Yang jelek yang bolong-bolong itu kan.
Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan si dragon fruitnya serta si petai. Kita lanjut berjalan melusuri jalan pasar. Nah, di situ ada si jeruk nipis. Lanjut kita kurang tertarik dengan si jeruk. Terus lanjut, oh itu ada rambutan. Lanjut terus berjalan, itu ada si buah-buahan. Terus berjalan, oh di situ ada jual yang jual apa namanya? Kita balik ya, balik. Berapa bawang merah? Kita tergoda dengan si bawang merah. Teringat di rumah kayaknya nggak ada bawang merah, nggak ada bawang, nggak bawang merah. Kita berhenti sejenak. Kita akan tanya berapa harganya per kilo. Oh, ternyata 25 kilo. Tapi memang agak murah ya. Bagaimana menurut teman-teman, harga 25 apakah mahal apakah murah? Silahkan komentar di bawah ini. Oke teman-teman, saya selanjutnya akan memberikan tips bagaimana cara memilih bawang merah yang bagus, yang berkualitas, yang tidak cepat busuk. Seperti apa tipsnya? Terus saksikan. Jadi tipsnya untuk membeli bawang merah, kalian tuh yang pertama langkah lakukan yaitu tekan si pantat atau ujungnya ya, ujung si bawang merah tersebut, serta ujungnya lagi yang ada apa namanya, karakarnya. Kalau di situ tidak menunjukkan tanda-tanda yang lembek, yang kunyit-kunyit gitu ya, berarti tandanya itu bawang merahnya itu bagus, berkualitas, dan tidak cepat busuk. Itulah tips bagaimana cara memilih bawang merah yang bagus. Supaya tips ini berguna, semoga tips ini berguna untuk kalian belanja di pasar tradisional, belanja memilih bawang merahnya. Selamat berbelanja. Saya membeli bawang merah di sini 1 kilo ya teman-teman, karena takutnya nanti melonjak lagi. Karena kemarin harga bawang merah di tempat kami itu menunjukkan harga 65 hampir ke 70. Bagaimana menurut teman-teman, menurut pendapat Anda? Wow bukan? Ya, maka dari itu karena nanti mau mendekati hari Idul Adha ya, siapa tahu nanti melonjak lagi. Untuk lebih baiknya saya akan mengantisipasinya, membeli di awal sebelum naik lagi harganya. Itulah intinya teman-teman. Bawang merah ini itu stok dari bawang merah Gayo. Siapa yang dari Gayo? Siapa yang kenal Gayo? Tunjuk tangan, komen di bawah ini. Bawang mana nih bang? Bawang mana? Enggak, bawang mana? Dari Padang. Gayo. Oh dari Gayo. Kita lumayan lama ya di memilih bawang merahnya, karena kita harus beli sebagai apa ya, yang di area dapur ya, makanya harus teliti, harus jeli. Makanya kalau belanja pasti lama, apalagi di yang tempat-tempat inilah, cabai, bawang merah itu pasti itu lama ya, karena harus milih satu-satu dan yang dipilih nantinya terkumpul banyak, makanya lamalah di sini beli. Inilah bawang merah di tempat kami. Kayaknya kalau bawang merah di setiap daerah itu lain-lainnya bentuknya, lain warnanya. Ada yang lebih merah sedikit, ada lebih merah lagi, ada yang lebih pudar, ada yang basah, ada yang kering. Suka yang mana? Yang basah-basah apa yang kering-kering? Silahkan dipilih. Abega pula. Tempat kami masih 40. Ini memang udah 25 ya bawang merah ini ya. Udah 25 memang ya pasarannya. Ingin langsung kadang. Tempat kami masih 40. Modal lama. Mungkin ya. Nggak ada dong mahal. Jadi menurut kedek orang Mekah sih, Mekah murah je tak le orang. Lu murah Mekah lah, nampung pak. Nya ke bela lagu. Mekah mahal zaman sekarang corona kan. Murah bang. Pegahan corona tapi pengaruh je sampai sini mentang. Mak kedai je sini. Mak kedai je kurang laku. Orang ke belanja bitu-bitu aja. Murah bang.
Tengok. Hah? Kilo. Kasih kilo. Tengok. Ya dah. Ini dah megah kan dah bompang. Betul betul lah bang. Dah bompang ambil. Ni apa yang dia ambil? Semua dah pumeleng ayu kan. Dah bompang. Jadi macam kak mahal-mahal. Ha. Itu Ambil langsung ke tempatnya memang ini ya? enggak dikirim. Oh, dikirim. Ada kawan lagi. Kalau orang berjualan yang penting kan cepat lakunya, cepat ngalir. Kalau nggak, maksudnya biasanya kan orang jual ambil untung banyak ya kan. Kalau kita amati di sini kayak gitu, maksudnya bukan di sini, di daerah ini kan adalah suatu tempat sistemnya kayak gitu. Maksudnya sekalian ambil yang banyak untung, tapi kan lama. Oke teman-teman, setelah sekian lama di area bawang merah berkecimpung dengan bawang merah, kita akhirnya sudah mendapatkan segantong bawang merah untuk siap dibawa pulang. Oke teman-teman, kita berlanjut ke belanja berikutnya. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih gula merah yang bagus. Yang pertama yang kalian lakukan yaitu tekan bagian permukaan gula merah tersebut. Jika gula merah tersebut tidak keras dan ada lembek-lembeknya, itu gula merahnya bagus ya teman-teman. Selanjutnya kalian harus memperhatikan warna gula merah tersebut. Jika warna gula merah tersebut pucat warnanya, maka jangan dipilih ya teman-teman, karena itu bahan obatnya tinggi. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Jadi di pasar Aceh itu kalau jual ayam tuh biasanya per ekor ya, per ekor ataupun sebelah. Jadi potongnya itu hidup-hidup. Ini untuk membuktikan bahwa ayam tersebut itu bukan ayam tiren ya teman-teman. Tapi kalau di pasar Lok Sumawe ada juga yang jual pahanya, bagian dadanya, tapi bukan per kilo ya. Lanjut menelusuri pasar. Di sini tuh baju-baju ya. Jadi yang kita jelajahi ini belum ada separuhnya ya dari pasar Lok Sumawe, karena memang saking luasnya. Nah, di sini tuh ada juga masih campur dengan jual-jual sayur-sayuran ya. Kita lanjut terus berjalan sampai kecil kakinya. Ini adalah model becak ya di sini tuh, perhatikan teman-teman. Itu model becak di daerah Sumawe. Nah, kita ini memasuki daerah perbajuan, toko bajuan ya. Nah, inilah toko baju di daerah Sumawe. Nah, seperti ini keadaannya. Ada yang mau pilih baju model ini, model itu ada ya. Selanjutnya di samping itu ada jual buah-buahan ya, aneka buah-buahan. Pisangnya itu utuh digantung. Lanjut terus berjalan. Nah, kita mau berhenti di sini ya, mau beli sayuran. Apakah kira-kira sayur apa yang kita merasa tertarik untuk beli? Oh, di situ ada lobak putih, ada kol ungu, ada bit juga, bit ungu di situ ya. Lumayan lengkap ya di tempat ini yang saya biasa langganan. Oh, di situ ada selada. Itu selada apa namanya tuh? Nah, itulah selada ya kan. Nah, kita rencana mau beli itu, mau buat si hamburger, apa namanya? Hamburger. Jenis itulah pokoknya. Daripada beli di luar, mending kita buat di rumah, sehat. Ya hitung masih sehat. Di ini bayam, ini namanya bayam Medan ya. Apakah di tempat kalian ada bayam seperti itu? Sayur apa namanya nih? Pele. Sayur pele. Oh, sayur pele namanya teman-teman. Oh, di sini juga dijual si merah merona. Apa ya? Memanjakan lidah. Nah, sudah teman-teman, sudah segar.
si pare nampak sedikit. Itu dia si pare. Jadi di sini stok sayur itu lumayan banyak ya. Kita selanjutnya akan memilih-milih lagi. Kira-kira sayuran apa selanjutnya yang mau dibeli? Oh, ada si petai. Petai berapa petai? Masih berpikir-pikir apalagi ya. Bingung nih. Apa kira-kira Satu sayuran papan yang 4.000. Oh, lihat si petai lagi. Gani aja lah. Oh, PT memanglah kalian menggoda. Sudahlah, daripada bingung-bingung mending kita beli sayur ini aja. Oh, itu ada si petai lagi. Kenapa petai lagi? Petai lagi. Jadi ada yang petai dibungkus ya, teman-teman. Ah, udahlah, pusing lama-lama di sini. Makin lama makin pusing. Akhirnya kita di sini cuma membeli sosis lada itu. Kita lanjut lagi, itu ada kue boy khas Aceh. Kita belanjur berjalan-jalan. Oh, kita berhenti di sini jenak. Apa ini? Ya Allah. Apa nih? Sagu. Oh, sagu. Pikir kami yang dari ini, dari singkong, bukan ya? Sagu. Jadi dimasaknya direbus. Ini Santan. oh, di santan. Pikir kami bisa diganti pengganti nasi, bukan ya? Kalau orang kita orang Ambon. Dek, halo. Ya, Raisya. kasih ibunya. Kita berhenti sejenak untuk memilih berbagai bumbu masakan. Nah, ini ada jahe, kita pilih jahe. Jahe ini jahe merah ya, memang kayaknya khusus orang. Kita beli, mau ditanam di tanah di kebun cuil milik kita di belakang. Oh, itu ada apa namanya tadi? Asam surti ya. Asam surti ini asam khas Aceh ataupun daerah Nggak, pikir Sumatera kami lainnya yang ya, itu hanya yang menggunakan singkong asam itu, ini untuk singkong. masakan. Tahu kan yang singkong itu? Nah, ini asam Kira asam kami ini ada dibuat ini, dari beli belimbing ini. uluh yang dikasih garam, jemur, ya seperti itulah. Kira-kira Mana cengkih ini ya? lebihnya. Nah, inilah ada bumbu-bumbu masakan, Mau kita ada makan kemiri dan utuh-utuh. lain sebagainya. Oh, saya akan membeli cengkih. Mau kita makan utuh-utuh Cengkih ini. ini kita Buat cacing mau alami. stok di rumah karena memang kebetulan Ini aja. stok di rumah itu sedang Betul-betul habis. ini ya. Nah, Daripada itulah kita makan tiap berbagai hari obat. macam bumbu. Ini ada bawang tunggal, dapur iya. banyak. Oh, ini di sini ada bawang putih tunggal. Banyak fungsinya. Cuma kan apa namanya ya? Karena kita rasa ada yang aneh gitu kan, maksudnya kita makan ini kan. Habis itu alhamdulillah ini langsung ini. Kalau orang dibilang ya kita kan namanya ini kan pasti entah dari mana matangan ya kan. Lama memang udah bertahun-tahun nggak ada mana minum obat ini. Kan ada rasa, maksudnya di daerah itulah kan kayak rasa aneh itu kan. Karena malam jadinya kita cari-cari di ini, katanya pakai ini kan. Ini betulan langsung apa ya? Keluar dia. Bukan keluar, memang jadi nggak ada bukan apa namanya? Biasanya hancur ya kan? Karena udah mati kan pasti digiling-giling hancur. Nggak ada efek yang apa ya? Efek apa? Kalau orang dia tradisional. Bukan efek, nggak ada lagi apa tuh tadi? Ya itunya lah. Kadang-kadang stres. Oh, pakai serai. Oh iya, bisa pakai serai juga. Wortel juga bisa, Wortel iya. tapi jangan ditaruh air, diparut aja. Makan mentah, namanya makan mentah, makan buahnya langsung kan bisa juga. Saya nggak mau dalam kita. Ini 3.000. Oh, ini udah dibungkus-bungkus ini ya. Ada di sana lagi. Pikirnya manisan bukan ya? Ya. Pikirnya manisan. Oh, ada apa namanya? Bawang putih tunggal lah. Memang untuk obat. Mahal pasti ini ya. Enggak, per onnya 40.000. Kalau per biji baru mahal. Dia beda beli per biji sama beli per on. Oh, jadi per bijinya berapa nih? 25.000. 25.000. Mantap ya. Memang 10.000. memang apa namanya di ini Iya, dua per sama biji dia. bukan fungsinya sama-sama bawang putih sama bawang putih yang tunggal. Ya bawang putih yang biasa memang fungsi lain. Beda. Dalam kandungannya beda. Ini juga
itu ada yang bilang untuk apa sakit gigi juga bisa. Iya, bawang putih ya sakit gigi. Saya nggak sanggup kayaknya. Kita makan biasa. Kita apa namanya dilumatkan. Makan habis apa namanya juga pernah dipakai jus itu kan. Aduh, nggak tahan. Kan? Bukannya baunya, kalau bau masih kita toleransi lah. Pedas, habis itu rasa apa ya? Oh, bau dari bawangnya, ya Allah menyengat. Pengen, ya Allah nggak tahan kali. Tapi memang demi apa ya? Demi tak makin sehat lah intinya di situ. Diet. Udah segini. Udah lah itu aja lah. Ya ini kunyit buat sendiri. Hah? Buat sendiri. Iya, buat sendiri kunyit, cabai, ketumbar, jintan ini semua buat sendiri. Kecuali alat kari mana dia? Ini Oh, punya kari. di Banda Aceh. Kasih uang logam 2 lembar. Itu semua kita giling sendiri. Apa yang kita habis di rumah ya? Pala ada juga. Pasti. Cuman pala dia sifatnya kan karena ngegas dia berubah. Udah lama-lama dia agak hitam nanti. Oh iya. Kalau pala baru kayak gini zaman apa pala? Oh iya, palakannya habis juga. Ini dia. Ini baru kakak giling nih. Baru jadi. Itu lama hitam dia. Karena dia Iya. Karena dibungkus bukan ya? ada yang pun 2.000 ada. Kasih itu aja lah. Ini kasih ini aja sedikit. 2.000 aja bisa. Iya dek. Berapa? Ah, biar kembali. Jadi 7.000. Oke nih ya. Iya. Cari apa namanya nih? Kecap yang bungkus kecil nggak ada ya? Hah? Kecap yang Oh, di situ ada jeruk Bali. Jadi jeruk Bali ini per potong per buahnya itu harga 5.000. Bagaimana menurut teman-teman? Mahal, murah? Oke, kita lanjut aja ke tempat berikutnya. Itu ada serai satu ikatnya itu 1.000. Bagaimana menurut Anda? Murah, mahal, atau murah meriah? Lanjut aja lah, kita nggak usah beli. Kita lanjut terus, ini kondisinya seperti ini ya di pasar dalamnya. Lanjut terus, itu ada jual daun daun pisang. Ada jual pisang, jadi pisang di sini jualnya per tunduk, digantung-gantung ya per tundun itu, nanti beli tinggal dipotong, potong lah, pokoknya seperti itu. Kita lanjut terus ke tempat berikutnya. Ini ada si mangga gadung besar-besar itu ya, paling 1 kilo mungkin ini dulu. Kita lanjut. Kita mau berhenti di sini ya. Kita mau beli daun pisang muda. Suka yang muda-muda? Siapa yang suka yang muda-muda? 5.000. Di sini saya mau beli daun pisang muda. Rencana mau buat kue khas Aceh. Timpan aja kan? Kue timpan ya. Buat ini tuh ada. Jadi di sini tuh 3 biji itu 5.000. Bagaimana menurut Anda? Murah kan ya? Murah lah daripada kita cari-cari capek ya kan. Mending kita beli, dan simple dapat. Oke teman-teman, kita sudah dapat si daun mudanya. Kita berlanjut ke tempat berikutnya. Oh, di sini ada jual apa itu? Apa ini? Pink dihancurkan ya. Oke teman-teman, kita berlanjut. Oh ya Allah. Untuk membeli bawang putihnya. Bawang putih? Di sini harganya berbeda dari tempat tadi ya untuk harga bawang merah. Kalau yang itu sama semua itu? 30.000. Oh, itu 30. Ini aja lah. Yang mana nih? Mana ini bang? Enggak, daerah Padang. Daerah ini Pak. Daerah? Langkidren. Langkidren. Tahu Langkidren mana? Atas gaya lagi. Sok nanya. Oke, kita udah ya. Langkidren. Bawang merah berlanjut ke tempat berikutnya.
Ini adalah tempat parkiran motor di sini ya. Jadi tempat parkiran motor di sini itu ada yang jual jamu-jamu, itu jamu khas itu ya, jual itu. Yang dijual kayak gitu ya, jamu langsatnya. Kita belanja maksudnya kita masuk ke daerah apa nih? Oh, ini masuk daerah daging-daging. Jadi di sini blok-blokan ya. Di sini tuh yang jual daging satu blok seperti ini. Terus selanjutnya blok selanjutnya di situ ada yang jual ayam potong. Ini di sini potong ya. Jadi di sini kalian bisa memilih yang dipotong seperti paginya atau kita selanjutnya masuk ke blok oh iya Pak, air ya, ikan laut. Ikan daging-dagingan. Kita berlanjut ke berikutnya. Kita menelusuri jalan. Dek, kasih satuan lagi lah, Dek. Daging itu kan ikan kering, ikan gas. Itu ada yang pengolahan mie ya. Ini masuk pengolahan bakso seperti ini. Bismillah. Oh ya Allah Rahman. Bakso. Ini ada bakso sapi, bakso ayam. Oh ya Allah, bismillah. Somai. Pegalnya. Oh, sebelum membeli kita mau mampir dulu. Tadi udah beli sama ya kan? Jual Ya. kue. Beli lagi. Inilah. Sama ibu beli lagi. Yang jual di atas. Nggak pakai tangan. Belum cuci tangan. Boleh beli nih. Hah? Ini. Itu yang ditunjuk itu namanya somai. Satu aja ya? Dua? Somai bakar. Udahlah. Somai bakar. Somai ini dari apa namanya bakso ayam. Ayam itu ada tape ya. Tape Yang kemarin belum diambil ya? tape beras. Berapa biji Dek Kita kemarin? mau bingung mobil yang mana. Mau ganti diambil sama kakak aja. Ini apa namanya? Kue cane? Oh, cane. Oh ya Allah, udah ngap-ngap. Ini dua. Ini dua. Ini boleh. Ini apa nih? Itu kayak mirip timpan. Timpan bukan ya? Timpan pulut. Timpan pulut. Ini aja lah. Ini Dua. Ini boleh. Udah ambil aja lah. Berapa? Ini tape ketan ya? yang merah. Merahnya ketan. Oh, ininya nasi. Dua. Berapa satu ini? 3.000. Gak suka. Oh, nasi bisa dibuat ini ya? Ini bakso apa ayam? Ayam. Ini bakso ayam. Apa? Ayam. Sapi. Ini ayam. Ya. Berapa satu ini? Ini kilo 30. 30. Kalau yang sapinya ini mana? Sapi ini sapi ya? Tapi nih. Berapa sapi? Oh, kilonya 50. Enggak yang ini? Ini 10. Itu aja. Oh ya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan videonya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.